أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu untuk mendengarkan firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak terasa sekarang sudah masuk di penghujung sepertiga terakhir dari bulan Syawal. Serasa baru kemarin kita masuk ke dalam ibadah di bulan Ramadan. Baru kemarin terasa kita baru merayakan hari Idul Fitr. Dan sekarang kita sudah akan memasuki penghujung dari bulan Syawal. Begitulah waktu berlalu begitu cepat, meninggalkan kelalaian kita dan meninggalkan rasa malas kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang satu sifat negatif yang harus kita hindari, yang selalu tumbuh dalam diri manusia, yang harus berusaha selalu untuk dia kubur, yang harus berusaha untuk dia padamkan nyala api daripada sifat keburukan tersebut. Sifat ini ibu-ibu sering mendengarnya dan mungkin sering mendengar pembahasannya. Tetapi pepatah Arab mengatakan at-tikrar yu'allimu syuttar, bahwa pengulangan akan mengajarkan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang pandai, karena dia dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap pengulangan yang dia lakukan. Tema yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan sifat hasad, yang merupakan bahan bakar dari segala bentuk kemaksiatan. Dialah sebab terjadinya dosa pertama di langit, dan dialah sebab terjadinya dosa pertama di muka bumi. Hasad adalah satu sifat yang amat buruk, yang jika tidak dikubur dalam diri manusia, dia akan tumbuh begitu pesat, menimbulkan dan menumbuhkan kemaksiatan-kemaksiatan lain yang akan menyengsarakan seorang hamba tidak hanya di akhirat kelak, tapi juga di dunia. Hasad ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab terjadinya dosa pertama di langit. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa iblis sombong dan angkuh dikarenakan enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa yang menyebabkan iblis enggan, sombong dan angkuh untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak mau tunduk dan patuh
atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis menjawab alasannya, dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ya Rabb, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Adam yang diciptakan dari tanah, diperintahkan saya yang diciptakan dari api, dan juga malaikat yang diciptakan dari cahaya untuk sujud kepadanya? Hasad ini menumbuhkan sifat angkuh dan sombong pada diri iblis, sehingga dia bermaksiat kepada Allah, enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah efek daripada hasad yang ada pada dirinya. Efek dari hasad yang ada pada dirinya. Dan hasad ini juga sebab terjadinya satu kemaksiatan besar yang ada di muka bumi untuk pertama kalinya. Salah satunya yaitu terjadinya pembunuhan yang terjadi pada putra-putra Nabi Adam alaihi salam. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Dalam surat Al-Maidah ayat ke-27 Allah jelaskan tentang hal ini. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengkisahkan tentang apa yang terjadi kepada putra-putranya Nabi Adam, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka disebut dengan nama Habil dan Qabil. Penyebutan nama ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Namun Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa namanya adalah Habil dan Qabil. Qabil adalah al-qatil yang melakukan pembunuhan, dan Habil adalah yang dibunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ketika dua putra Nabi Adam diperintahkan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqabbala min ahadihima, diterima persembahan tersebut dari salah satu atas keduanya. Siapa? Dari Habil. Walam yutaqabbal minal akhar. Sedangkan pemberian persembahan dari Qabil itu ditolak, tidak diterima. Seharusnya ini tidak ada sangkut paut antara Habil dan Qabil, karena dua-duanya ini masing-masing mempersembahkan apa yang dapat dia persembahkan. Maka ketika persembahan dari Habil diterima, persembahan dari Qabil ditolak, harusnya Qabil menyuarakan keluh kesahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kenapa engkau tidak terima persembahanku? Itu harusnya yang dilakukan oleh Qabil. Dia perbaiki persembahannya. Mungkin ada tercampur dengan hal-hal yang dapat tertolak amalan dia atau persembahan dia. Tapi sifat hasad itu tidak seperti itu. Yang dilakukan oleh Qabil ketika amalannya tertolak, dia langsung mengatakan, qala la aqtulannak. Wahai Habil, sungguh aku akan membunuhmu. Bayangkan, tidak ada sangkut paut antara persembahan Habil dan Qabil. Tapi Qabil setelah amalannya tertolak, persembahannya tertolak, dan amalan Habil diterima, muncul sifat hasad pada diri Qabil. Dan dia langsung menegaskan bahwa dia akan melakukan kemaksiatan. Tumbuh kembang sifat hasadnya itu tidak dia rendam, tetapi dia biarkan. Dan dia katakan kepada saudaranya, qala la aqtulannak. Sungguh aku akan membunuhmu. Inilah efek daripada sifat hasad. Padahal harusnya Qabil tidak ada urusan dengan Habil. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang dia jualan makanan, kawannya jualan makanan yang serupa. Ketika jualan dia tidak laris, harusnya dia introspeksi diri, memperbaiki diri. Mungkin ada bumbu yang kurang, mungkin promosinya kurang maksimal, mungkin ini dan itu yang harusnya dilakukan. Tapi yang hasad itu tidak. Ketika lihat dagangan saudaranya yang laku, dia akan katakan apa yang dia pakai. Mungkin dia pakai sesajen, langsung
sifat hasad, tuduhan dusta, itu mengalir kepada saudaranya. Inilah efek daripada sifat hasad. Dan sifat hasad ini adalah sifat yang memiliki beberapa maratib, beberapa tingkatan, tidak pada satu level yang sama, ibu-ibu sekalian. Orang yang memiliki sifat hasad levelnya tidak sama. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah orang yang semata-mata dia tidak senang melihat kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Dia lihat orang senang, sedih dia. Lihat orang bahagia, dia berduka. Lihat orang mendapatkan kenikmatan, hatinya tersiksa. Tidak senang ketika orang mendapatkan kenikmatan. Ini level pertama daripada sifat hasad. Sebatas tidak senang orang mendapatkan kenikmatan. Maka kita lihat diri kita. Apakah di saat orang lain mendapatkan kenikmatan kita ikut senang, atau kita justru bersedih atas kenikmatan orang lain? Dan kebalikannya, apakah kita ikut bersedih atas kesedihan orang lain, atau justru kita bahagia dengan kegagalan orang lain? Orang yang memiliki sifat hasad, tingkatan yang pertama adalah sebatas dia tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya dia bersedih di saat orang lain mendapatkan, atau dia bahagia di saat orang lain mendapatkan kesusahan. Ini tingkatan pertama dari orang yang memiliki sifat hasad. Dan ini mayoritas kaum muslimin banyak yang terjerumus di dalamnya. Terutama orang-orang yang memiliki bidang yang sama dengan orang tersebut. Jadi sifat hasad ini tidak lepas di dalamnya siapapun. Mau pedagang, mau murid, mau guru, mau ustadz, mau kiai, siapapun. Ini biasanya kalau tidak pandai-pandai mengubur sifat hasad, dia akan terkena dengan hal ini. Ya, sampai ke level ustadz, kiai pun sama. Dia hadir di satu kajian yang datang 5 orang, 6 orang. Lihat kawannya yang hadir ribuan. Muncul tuh ketidaksenangan dalam dirinya. Padahal harusnya seseorang itu bahagia ketika melihat kawannya itu dakwahnya diterima. Karena intinya itu bukan lewat siapa dakwah itu diterima. Intinya orang mau menerima dakwah atau tidak. Itu yang harusnya jadi patokan. Tapi sifat hasad ini menggerogoti pahala yang ada pada diri seorang hamba. Level yang kedua, ibu-ibu sekalian, adalah ketika seseorang itu tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan dan berharap kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Ini level yang kedua. Jadi kalau yang pertama sebatas tidak senang, kalau yang kedua dia tidak senang dan ingin nikmat itu berpindah kepada dirinya. Temannya atau tetangganya punya mobil baru, dia nggak senang tuh. Yang dia pengen dia yang punya mobil baru. Harusnya saya yang punya mobil baru, bukan dia. Ingin nikmat itu berpindah kepada dirinya. Dia jualan bakso, temannya jualan bakso. Ketika temannya ini laris dagangannya, dia tidak senang dan dia menginginkan yang laris itu harusnya dia. Teman dia dagangannya tidak ingin laris. Dia berharap dagangan temannya ini tidak ada yang beli. Hanya dia saja yang laris. Ini level kedua daripada sifat hasad. Jadi kalau yang pertama sebatas tidak senang, kalau yang kedua itu ingin nikmat itu berpindah kepada dirinya. Sedangkan yang ketiga adalah dia tidak senang nikmat itu berada pada saudaranya dan tidak ingin nikmat itu berpindah kepada dirinya. Yang dia hanya inginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Jadi dia senang tuh bahagia, yang penting saudaranya nggak dapat kenikmatan itu. Sama-sama tidak dapat nggak masalah. Ini musibah yang seperti ini. Jadi kalau dia jual bakso, temannya jual bakso, dagangan temannya laku, tidak sebatas dia tidak senang, tidak sebatas dia ingin pelanggan itu pindah kepada dia, enggak. Yang dia harapkan dagangan temannya ini tidak laku. Tidak masalah dagangan dia laku ataupun
tidak. Yang penting sama-sama tidak laku. Subhanallah. Nah, ini adalah level yang ketiga. Jadi dia berharap nikmat pada saudaranya itu lepas walaupun tidak menjadi milik dia. Ini adalah penyakit yang sangat luar biasa. Jadi berharap kehancuran nikmat pada saudaranya walaupun tidak berpindah kepada dirinya. Dan ini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak. Bahkan para murid, siswa sekaligus ya, ketika dia ujian. Ketika dia ujian, nilai dia udah 9 tuh. Harusnya kan dia bahagia, alhamdulillah nilai saya 9. Tapi dia sedih, kenapa? Karena temannya ada yang dapat nilai 10. Sedih dia. Sedih bukan ingin dia dapat nilai 10, enggak. Tapi kenapa temannya dapat nilai 10? Ada yang berada pada level yang kedua, yang dia inginnya dia yang dapat nilai 10, temannya dapat nilai 9. Ada yang lebih parah lagi, yang ketiga, yang dia harapkan temannya itu tidak dapat nilai 10, tidak harus berpindah kepada dirinya, yang penting gak ada satupun yang dapat nilai 10. Dia lebih senang nilai dia 7. Lebih senang nilai dia 7 tapi gak ada temannya yang nilai 8. Daripada nilai dia 9, temannya ada yang nilai 10. Sering lihat yang seperti ini, siswa banyak yang tertawa ketika nilai dia 7. Kenapa? Temannya 6 semua. Bahagia dia. Tapi giliran nilai 9 cemberut dia. Kenapa? Temannya ada yang nilai 10. Hasad kadangkala dididik oleh orang tua dari semenjak kecil. Jadi ketika teman dari anaknya ini dapat nilai 10, orang tuanya akan mengatakan, kenapa bukan kamu yang dapat nilai 10? Harusnya kamu yang nilai 10. Kamu harus kalahkan dia. Ini prinsip kalah mengalahkan dari kecil kita didik anak kita. Satu didikan yang keliru. Harusnya yang kita harapkan kepada anak kita itu, kamu harus sama kayak dia nilai 10. Biar kalian mendapatkan nilai 10 bersamaan. Jadi hal ini yang dibolehkan. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, kita berharap kenikmatan yang serupa tanpa mengharapkan kenikmatan itu hilang atas dirinya. Jadi bukan kalah mengalahkan, tetapi berharap untuk mendapatkan nikmat yang serupa. Jadi ketika ada penjual bakso dengan penjual bakso, yang satu dagangannya laris, yang satu tidak, dia boleh untuk berharap, ya Rabb, jadikan dagangan aku laris seperti dagangan dia. Boleh berharap nikmat yang serupa. Asalkan kita tidak bersedih atas kenikmatan orang lain dan tidak berharap kenikmatan tersebut hilang atas dirinya. Nah, ini adalah yang dibolehkan. Yaitu kita menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain tanpa bersedih atas kenikmatan tersebut, tanpa berharap nikmat tersebut lepas daripada dirinya. Sama-sama ingin mendapatkan kenikmatan. Hal tersebut dibolehkan. Misalkan tetangganya punya mobil, dia masih punya motor. Kemudian dia lihat tetangganya punya mobil. Saya harus semangat nih. Semoga saya juga suatu saat bisa punya kendaraan roda 4 seperti dia. Supaya kalau datang ke kajian bisa bawa orang lain nih. Ya, daripada bawa satu orang, kalau bawa motor, bawa mobil saya bisa bawa 4-5 orang. Ya, ada motivasi ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Karena kalau tidak, ibu-ibu sekalian, orang yang membenci nikmat yang ada pada orang lain itu sama saja dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi siapa yang membenci nikmat yang ada pada orang lain, tidak senang nikmat ada pada orang lain, sama saja dia tidak senang terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih? Apakah mereka hasad kepada manusia atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi para ulama mengatakan orang yang membenci atas nikmat yang ada pada seseorang sama saja dia membenci takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang harus kita rekam dalam benak kita. Ketika muncul sifat hasad, segera kubur.
Karena jika kita biarkan, sama saja kita menumbuhkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tentukan, itu keutamaan yang Allah berikan. Fulan dagangannya laris, ya sudah, rizkinya dia. Fulan punya mobil, rizkinya dia. Itu ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Kalau kita benci hal tersebut, sama saja kita membenci takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memiliki sifat hasad ini adalah orang-orang yang menyerupai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan ayatnya, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ini adalah kebencian orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad, mereka benci kepada ketentuan tersebut yang Allah cantumkan dalam surat An-Nisa ayat ke-54. Maka siapa yang hasad terhadap orang lain, maka sama saja dia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang selalu hasad terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Bahkan para ulama mengatakan orang yang hasad itu mengikuti langkah dan jejaknya iblis. Karena iblis adalah orang pertama yang hasad terhadap siapa? Terhadap Nabi Adam alaihi salam. Maka siapa yang dalam dirinya terdapat sifat hasad, dia tidak kubur sifat tersebut, bahkan dia biarkan tumbuh berkembang, sama saja dia mengikuti langkah-langkahnya iblis yang dalam dirinya memiliki sifat hasad yang amat luar biasa kepada Nabi Adam alaihi salam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling memiliki sifat hasad. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala taqata'u, dan janganlah kalian saling memutus silaturahim atau jangan saling memboikot. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikanlah kalian orang-orang yang bersaudara. Karena orang yang memiliki sifat hasad cenderung membenci. Dan orang yang cenderung membenci dia akan memboikot, tidak akan berhubungan. Dan ini sering terjadi. Makanya sifat hasad itu kalau masuk dalam keluarga, dia bisa memisahkan antara adik dan kakak. Sifat hasad kalau masuk ke dalam satu pertemanan, dia akan menghancurkan pertemanan di antara 1-2 orang kawan. Kalau dia masuk di dalam satu perumahan, dia akan menjauhkan tetangga dengan tetangga yang lain. Itulah efek negatif daripada sifat hasad. Makanya Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khair ma lam yatahasadu. Manusia itu berada tetap dalam kebaikan selama mereka tidak memiliki sifat hasad. Jadi manusia itu berada dalam kebaikan, dalam rule yang benar selama tidak ada saling hasad di antara mereka. Rata-rata ghibah itu muncul karena apa, Bu? Hasad. Ya. Ada si fulanah, si A, dia menikahkan putrinya. Ternyata jodoh putrinya itu dengan laki-laki yang soleh sebetulnya baik, cuman materinya berada di level mungkin 50% lah. Tiba-tiba tetangganya itu menikahkan putrinya dengan seseorang yang punya kekayaan di level 80%. Langsung ghibah itu bermunculan. Ya. Padahal itu ya, si fulan itu tadinya mau sama anak saya yang perempuan. Cuman saya tolak. Padahal nggak ada sama sekali laki-laki tersebut datang ke rumahnya, melamar putrinya, meminta juga tidak. Bas sudah. Ya. Kenapa bisa muncul ghibah tersebut? Dusta tersebut juga, bahkan tidak hanya sampai ghibah, sampai buhtan keluar. Tuduhan palsu sampai keluar. Itu dikarenakan sifat hasad. Dikarenakan sifat hasad. Selalu saja ada bahan pembicaraan menggunjing orang lain.
Karena apa? Karena hasad. Kalau orang nggak hasad, dia nggak akan peduli. Orang mau ngapain, tapi karena ada sifat hasad, nah ini biasanya yang akan menimbulkan hal tersebut. Dan tadi seperti yang disampaikan bahwa hasad ini muncul pada orang yang memiliki level yang sama. Memiliki level yang sama. Jadi guru hasadnya sama guru. Jarang tuh guru hasad ke murid. Guru biasanya dengan guru. Murid dengan murid. Yang jual makanan frozen food dengan yang jual frozen food. Yang punya toko bangunan dengan yang punya toko bangunan. Yang dia seorang dokter dengan dokter juga. Satu profesi biasanya. Satu level. Nah mereka biasanya yang memiliki sifat hasad dan kecondongan untuk memiliki sifat hasad. Bahkan Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, "Ma kanati ni'matullah ala ahadin illa wajadalaha hasida." Tidak ada satu nikmat itu singgah di dalam diri seorang hamba kecuali di sana ada orang yang hasad kepadanya. Oleh sebab itu seseorang itu tidak boleh untuk memamer-mamerkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena tidaklah satu nikmat ada pada diri seseorang kecuali orang itu pasti saja ada yang hasad. Makanya pernah kita bahas bahwa di zaman sekarang, di zaman media sosial, orang dengan mudah memamerkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dengan dalih adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disuruh untuk menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan yang keliru, pendalilan yang salah. Kenapa? Karena seseorang ketika akan menunjukkan kenikmatan itu, dia harus memenuhi 3 unsur dasar. Yang pertama adalah dia ketika menunjukkan kenikmatan, dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pengucapan alhamdulillah, dzalika min fadlillah, dan yang semisal dengannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dia harus ucapkan hal tersebut. Yang kedua, niat dalam dirinya adalah ketika dia menampakkan nikmat itu agar orang itu semakin sadar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah zat yang maha memberi, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyayangi, sehingga si fulan ini Allah berikan kenikmatan. Ini syarat yang kedua, ya. Syarat yang ketiga adalah orang yang mendengarkan dan yang melihat kenikmatan tersebut bukan orang yang memiliki kelemahan iman, bukan orang yang memiliki sifat hasad kepada dirinya. Karena jangan sampai ketika dia menampakkan keimanan, orang yang lemah iman ini menjadi hancur keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia menjadi hasad terhadap nikmat tersebut. Contoh ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman sekarang orang misalkan dia bekerja, kemudian datang tetangganya bertanya kepada dia, "Antum gimana usaha sekarang?" Harusnya orang yang beriman itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia sebutkan Allah alhamdulillah. Memang sekarang kondisi lagi sulit tapi alhamdulillah kita masih bisa makan, makanan masih tercukupi. Ini namanya dia menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ditanya gimana, susah, makan aja susah padahal kulkasnya penuh. Stok makanan banyak. Nah ini namanya dia kufur nikmat. Nggak boleh yang seperti ini. Tapi ketika ditanya gimana, alhamdulillah masih bisa makan, anak-anak masih bisa sekolah, alhamdulillah. Memang kondisi sedikit sulit ya kita berikhtiar, berusaha. Itu bagus tuh yang seperti ini. Tapi kalau ibu-ibu masukkan ke media sosial, contohnya ibu-ibu makan di restoran mewah. Ibu-ibu foto makanannya dengan keluarga di-share di status. Tulisannya Masya Allah, tulisannya alhamdulillah bisa berkumpul dengan keluarga. Bagus tuh tulisannya ya. Kemudian niatnya apa? Ya biar alhamdulillah ini nikmat dari Allah, saya ingin menunjukkan nikmat ini. Masya Allah, niat hanya Allah yang tahu dan dia. Alhamdulillah juga. Tapi unsur yang ketiga, dasar yang ketiga, prinsip yang ketiga dia nggak bisa jamin. Karena di status WA dia, di IG story dia, siapapun bisa melihat. Di sana ada orang yang punya lemah keimanan. Di sana ada orang yang hasad. Ketika lihat status tersebut, mungkin dia bersedih. Subhanallah, fulan bisa makan enak, kok saya seperti ini. Padahal saya lebih rajin ibadah daripada dia. Kenapa ya Allah? Akhirnya ada orang yang
dia tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau bayangkan ada anak kecil yang melihat status tersebut. Dia pinjam handphone ibunya, kemudian dia lihat status itu, dia bilang kepada ibunya, "Bu, kapan kita bisa makan di restoran mewah seperti itu?" Kira-kira ibunya bersedih tidak? Anaknya bersedih tidak? Bersedih. Ya, kenapa? Karena tidak semua orang bisa merasakan nikmat tersebut. Ya. Beda halnya kalau ibu-ibu sekalian, misalkan di grup komplek, pagi-pagi ibu foto kopi sama gorengan misalkan. Ya. Kemudian ibu-ibu siapa yang mau, orang Sunda bilang kan, siapa yang mau ikut nyanet ya. Insya Allah semuanya punya kemampuan untuk bikin kopi dan beli gorengan. Insya Allah nggak ada yang hasad sama gorengan, kecuali orang yang sakit, ya kan? Karena semua anggota di grup itu mampu untuk membelinya. Tapi kalau ibu foto makanan di restoran bintang 5, kemudian di-share di grup, kira-kira semuanya bakal mampu gak untuk beli di situ? Belum tentu. Itulah yang akan menimbulkan kehasadan. Maka faktor yang ketiga ini harus dipertimbangkan ketika seseorang mau mempertunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Apa itu? Faktor yang ketiga yang sering banyak yang lalai, yaitu banyak orang yang punya lemah keimanan dan masih banyak orang yang hasad yang tidak bisa kita sortir di Instastory kita ataupun WA status kita. Dan kadangkala ini masuk ke dalam orang-orang yang dipandang bahkan terjun di dalam dunia dakwah. Tapi kalau kita lihat para ulama, nggak ada tuh. Ibu-ibu kalau lihat akunnya para ulama, nggak ada tuh misalkan para masyayikh, para ulama dia masuk naik pesawat bisnis kelas di foto tuh nggak ada sama sekali. Atau makan di restoran mewah itu nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena mereka faham tentang syarat yang ketiga ini. Tapi kalau di tanah air kita masih banyak yang melakukan hal tersebut. Ya, hingga banyak sekali komentar-komentar negatif. Ya karena apa? Karena nggak semua orang itu kuat imannya. Tidak semua orang itu menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus pintar-pintar menyampaikan kenikmatan, meminimalisir hasad yang bisa muncul dari orang lain. Kemudian juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui adalah bahwa kita sebetulnya tidak perlu memiliki sifat hasad kepada orang lain. Atau kita harus segera mengubur sifat tersebut jika muncul. Karena orang sering mengatakan kan nggak mungkin kita tidak terbesit dalam diri kita itu ketidaksenangan kepada nikmat orang lain. Betul, pasti muncul. Yang namanya satu level ya. Satu level, satu profesi, itu pasti terbesit tuh. Bisikan syaitan untuk tumbuh sifat hasad. Itu pasti dalam hati. Tapi tugas kita itu adalah menahan lisan, menahan diri, dan segera mengubur sifat hasad tersebut. Jangan dibiarkan terus berkembang. Jangan dibiarkan terus berkembang. Ada perkataan menarik dari Muhammad ibn Sirin. Kata Muhammad ibn Sirin adalah, aku tidak pernah hasad kepada seseorang itu dalam perkara dunia. Kenapa? Kata beliau, karena jika dia termasuk dalam penghuni surga, maka bagaimana aku hasad kepadanya dalam perkara dunia, sedangkan dunia sangat hina dibandingkan surga. Dan jika dia termasuk dalam penduduk neraka, bagaimana aku hasad kepadanya dalam perkara dunia, sedangkan tempat kembalinya kelak adalah neraka. Ini satu mindset yang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi kita nggak boleh hasad kepada seseorang. Kenapa? Karena jika dia penduduk surga, kenikmatan yang akan dia dapatkan nanti itu lebih istimewa. Kenapa kok saya hasad dalam perkara dunia? Ini nikmat dunia nggak seberapa dibandingkan nikmat yang akan dia dapatkan kelak di mana? Di surga. Dan kalaupun dia adalah penduduk neraka, maka apa yang mau saya hasadkan dari kenikmatan dunia? Atau ujung-ujungnya dia nanti akan disiksa di dalam neraka. Maka itu yang harus tertanam dalam diri kita. Dan orang itu di antara dua, imma dia penduduk surga atau dia penduduk neraka. Jadi kita ketika lihat orang dan akan muncul sifat hasad dalam diri kita, tanamkan dalam benak kita hal tersebut. Kalau dia penduduk surga, nikmat surga dia lebih indah. Ngapain saya hasad kepada perkara dunia yang receh? Kalau dia termasuk penduduk neraka pun, kasihan dia nanti juga di neraka, dia akan dapatkan siksaan yang
Dahsyat, nggak seberapa nih nikmat dunia. Buat apa saya iri kepada dia? Itu akan santai itu hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Sirin rahimahullah. Beliau nggak pernah ambil pusing. Kalau orang dapat nikmat, ya udah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan untuk apa saya iri dalam perkara dunia kepada dia? Toh kalau dia penduduk surga, nikmat yang akan dia dapatkan lebih banyak. Kalaupun dia penduduk neraka kelak, maka nikmat dunia ini nggak seberapa dibandingkan siksaan yang akan dia dapatkan. Ya? Maka itu adalah di antara cara untuk mengubur sifat hasad. Cara berikutnya, ibu-ibu sekalian, untuk mengubur sifat hasad adalah berhenti selalu melihat ke atas dalam perkara dunia. Ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Kata Rasulullah, lihatlah kepada yang berada di bawah dalam urusan dunia, jangan sering lihat ke atas. Kalau sering lihat ke atas, akan hilang rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cara kedua untuk meninggalkan dan mengubur sifat hasad adalah jangan sering lihat ke atas. Jadi kalau ibu-ibu punya pesaing dalam bisnis, dagangan ibu-ibu misalkan omsetnya per bulan 50 juta, teman ibu omsetnya 100 juta, jangan lihat ke yang 100 juta, lihat ke yang omsetnya 20 juta. Kalau tiba-tiba kita lihat ke yang 100 juta akan memunculkan sifat hasad, lihat kepada yang 20 juta. Boleh lihat ke yang 100 juta kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan nikmat yang serupa. Artinya bagaimana menyusun target biar mengembangkan omset tersebut. Enggak masalah. Tapi kalau kira-kira dapat menimbulkan sifat hasad mulai muncul dalam diri kita, lihat ke bawah. Alhamdulillah, saya dapat omset seperti ini. Ya. Kawan saya omsetnya sedang turun. Omset saya ini alhamdulillah. Bersyukur. Jadi dalam perkara dunia itu sering-sering lihat ke mana? Ke bawah. Kalau ibu di rumah punya motor, tetangga punya mobil baru, enggak usah sering dilihat. Ya, lihat kepada tetangga yang kemana-mana dia berjalan kaki. Alhamdulillah saya punya kendaraan roda 2. Maka itu akan mengubur sifat hasad. Ya. Ingat bahwa dalam dunia ini tidak hanya ibu dengan si dia yang Allah berikan nikmat yang lebih besar. Tapi ada si fulan, si alan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat lebih besar kepada ibu dibandingkan kepada mereka. Ya, karena enggak semuanya itu dunia ini nggak cuma ibu dan pesaing ibu saja. Makin banyak orang-orang lain yang Allah berikan nikmat kepada ibu jauh lebih besar. Maka ingatlah, lihatlah selalu ke bawah. Ya, lihatlah selalu ke bawah dalam perkara dunia. Kemudian juga hal yang dapat kita lakukan adalah berlomba dalam beramal soleh. Jadi ketika sifat hasad itu muncul, kita itu jangan iri kepada orang dalam perkara dunia, tapi bersainglah dalam perkara akhirat. Bersainglah dalam perkara akhirat. Kalau ibu kalah dengannya dalam perkara dunia, jangan ibu mau kalah dalam perkara akhirat. Misalkan ada fulanah, dia Allah kasih rezeki yang lebih banyak, tetapi dia belum bisa berjilbab yang syar'i. Ibu berlomba, ibu berjilbab yang syar'i. Maka nikmat hidayah yang ibu dapatkan itu jauh lebih istimewa dibandingkan nikmat harta yang dia dapatkan. Jadi berlomba dalam apa? Kebaikan. Dia Allah kasih materi yang lebih besar. Tapi materi yang cukup yang Allah berikan kepada ibu gunakan untuk bersedekah. Jadi berlomba dalam kebaikan. Jadi manfaatkan nikmat kita itu dalam hal yang positif dalam perkara kebaikan. Itu yang harus dilakukan untuk mengubur sifat hasad. Jadi ketika lihat orang lain punya nikmat yang lebih besar, kita berlomba untuk meningkatkan amalan kebaikan atau amalan soleh. Itu caranya. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan adalah belajar mencintai kebaikan atas nikmat, belajar mencintai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Belajar senang dengan kesenangan orang, bahagia dengan kebahagiaan orang. Dan ini harus dilatih sejak kecil. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau anak kita nilainya 7, temannya nilai 9, jangan dibilang kamu harusnya 9 dia 7. Kamu lebih pintar dari dia, kamu harus kalahkan dia. Ini bahasa-bahasa seperti ini diganti.
Nak, kalau dia dapat nilai 9, ayah pengen atau ibu pengen kamu juga dapat nilai 9 seperti dia. Biar kalian sama-sama punya nilai 9. Nak, dia lulus masuk jurusan tertentu. Ya, ibu pengen kamu juga masuk jurusan tersebut. Ya, biar kamu bisa bareng-bareng belajar dengan dia di satu fakultas, di satu jurusan misalkan. Nak, fulan, anak fulana sudah hafal 30 juz, kamu juga harus hafal. Biar kalian sama-sama jadi penghafal Al-Qur'an. Jadi tanamkan dalam diri anak kita itu kecintaan atas kebaikan yang orang lain terima, yang orang lain dapatkan. Jangan dijadikan dia itu dari sejak kecil benci terhadap kenikmatan orang lain. Kadangkala ucapan orang tua ini yang sering keliru. Masa dia nilai segini kamu nggak bisa? Kamu harus kalahkan dia. Hafalan kamu harus lebih hebat dari dia. Kamu harus lebih dari dia. Kamu harus lebih dari dia. Selalu temanya adalah mengalahkan orang lain. Kenapa tidak sama-sama mendapatkan kemenangan? Bukankah itu sesuatu yang indah? Nah, ini yang harus ditanamkan dari kecil. Belajar senang atas kesenangan orang lain. Belajar bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jangan dibalik. Kita ini kadang sedih atas kesenangan orang lain, menderita atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini adalah ciri sifat hasad. Orang yang hasad itu adalah orang yang tersiksa sebelum orang yang dihasadi tersiksa. Orang yang memiliki sifat hasad itu menderita sebelum orang yang dia hasadi menderita. Makanya para ulama mengatakan tidak pernah kami melihat kezaliman yang dilakukan oleh seseorang tetapi yang melakukannya lebih cocok disebut orang yang dizalimi selain daripada hasad. Jadi dia melakukan kezaliman dengan hasadnya, tapi dia itu seperti orang yang terzalimi karena dia yang tersiksa terlebih dahulu. Lihat orang senang, dia sedih. Lihat orang bahagia, dia tersiksa. Dia dulu tuh yang mendapatkan kekecewaan, kegelisahan. Maka orang yang berbuat hasad ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, tapi yang melakukannya lebih cocok disebut sebagai orang yang dizalimi. Kenapa? Karena dia merasakan penderitaan terlebih dahulu sebelum orang yang dia hasadi mendapatkan penderitaan. Maka hindarilah sifat hasad. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan? Mendoakan. Belajar untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang misalkan pasang satu status, alhamdulillah dagangan hari ini laris. Ya. Maka ketika sifat hasad ini akan muncul, ibu-ibu langsung komentar di statusnya. Barakallahu fiik, barakallahu fi maliki. Semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah berkahi dirimu, ya. Barakallahu fi tijaratik. Semoga Allah berikan keberkahan dalam daganganmu, atau ucapan dalam bahasa Indonesia. Masya Allah, selamat, ya. Ini ucapan doa, ini akan menggugurkan dan akan mengubur sifat hasad dalam diri. Jadi kalau ada orang dapat kenikmatan, kita harus jadi orang pertama yang memberikan selamat, berdoakan orang tersebut. Itu akan mengikis sifat hasad. Jadi kalau ada tetangga baru, tetangga sebelah beli mobil baru, kita ketemu pas dia keluar parkiran, Masya Allah, ibu mobil baru, selamat ya bu ya, semoga berkah mobilnya. Ini udah selesai. Itu melatih kita untuk mengubur sifat hasad. Ya. Jangan malah ke tetangga yang sebelahnya bilang, tuh mobil uang dari mana tuh? Paling kredit. Subhanallah. Langsung dikomentari, paling kredit. Terus kalau dia kreditnya syar'i, apa salahnya? Apa salahnya? Dia mau beli mobil, mungkin dikasih, mungkin dapat waris, mungkin husnudzon. Kenapa kita harus suudzon? Maka belajar mendoakan dan menjadi orang pertama yang mendoakan itu akan mengikis sifat hasad yang ada dalam diri. Kemudian juga cara untuk mengikis sifat hasad yang ada dalam diri adalah menyebutkan kebaikan orang yang kita khawatirkan kita hasad kepada dia. Fulan Masya Allah tabarakallah. Ya. Misalkan saya selalu pakai analoginya tukang bakso nih biar ibu-ibu nggak lupa. Ada tukang bakso yang dagangannya laris, ibu jualan bakso juga. Ketika ada orang yang tanya, kan suka ada tuh yang mancing-mancing. Bu, dagangan si itu laris ya, dagangan ibu kok kurang laris? Itu Masya Allah memang dia pintar meramu obat, meramu racikannya, Masya Allah tabarakallah, dan dagingnya kayaknya bagus.
Saya juga nggak tahu tuh dia beli di mana, tapi dagingnya sangat lembut. Jadi sebutkan tuh kebaikan yang akan muncul sifat hasad dalam diri kita. Sehingga orang yang tadinya mau membakar sifat hasad yang ada pada diri kita, dia pun jadi tidak jadi itu. Kenapa? Karena ternyata kita begitu kokoh menyebutkan kebaikan orang-orang yang kita khawatirkan punya sifat hasad dalam diri kita kepada dia. Ya, misalkan ibu adalah seorang guru, kemudian kok murid kurang interaktif di kelas ibu, tapi lihat kawan ibu yang juga guru, kok murid-murid pada senang gitu ya. Kemudian ketika ada yang hasad, kenapa ya murid-murid? Apa yang dikasih sama si guru tersebut? Maka ibu komentari yang positif. Masya Allah, memang dia punya cara yang luar biasa buat mengait hati murid. Dia Masya Allah interaktif di dalam kelas, kemudian punya banyak uslub cara dalam menjelaskan. Memang orangnya luar biasa, punya kecerdasan. Jadi sebutkan kebaikan orang yang mungkin kita punya akan muncul sifat hasad kalau dibiarkan kepada dirinya. Bahkan sama juga seperti satu ustadz kepada ustadz yang lain. Ketika lihat satu ustadz, Masya Allah dakwahnya diterima oleh orang lain, harusnya ustadz tersebut mengatakan apa? Fulan Masya Allah punya kecerdasan yang luar biasa dan juga uslub cara menyampaikannya mudah diterima oleh orang lain. Ya, Masya Allah tabarakallah, semoga Allah berkahi dakwahnya. Nggak ada masalah. Itu adalah cara untuk melatih diri mengubur sifat hasad, menyebutkan kebaikan orang-orang yang mungkin saja akan muncul sifat hasad kita kepada dia. Dan yang terakhir adalah seseorang harus belajar ridha terhadap takdir Allah. Kembali kepada poin tersebut, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang dapat kenikmatan, nikmati hal tersebut, syukuri hal tersebut, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang kita dapatkan, berapa yang orang dapatkan, kita harus ridha karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kita syukuri, kurangnya kita bersabar. Tugas kita antara dua itu, bersabar dan bersyukur. Kita tidak diperintahkan untuk hasad, tapi diperintahkan untuk bersabar dan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat hasad, dan sering-seringlah berdoa kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari sifat hasad. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Nah, ini pertanyaannya tiga-tiganya sama ya. Dari penjual dan pedagang semua. Yang satu, saya suka jualan kue dan suka posting foto-foto dagangan. Apakah itu akan mengundang sifat hasad? Yang kedua, seringkali saya mempromosikan usaha saya dengan menampilkan pesanan saya di hari itu atau testimoni baik dari pelanggan di status WA. Apakah cara promosi saya tersebut termasuk hal yang dapat menumbuhkan hasad? Bagaimana sebaiknya upaya syar'i dalam mempromosikan usaha? Yang ketiga, ketika kita punya usaha kuliner, apakah boleh posting testimoni yang sudah membeli makanan untuk menjadi salah satu promosi jualan makanan? Contohnya posting produknya dan bintang iklannya sedang makanan dalam bentuk video. Ini beda bab, ini babnya namanya bab jualan. Ya, kenapa? Bab jualan, ini sesuatu yang memang harus dipromosikan, jualan. Nggak mungkin orang tahu kita itu jualan kalau tidak kita sebutkan kelebihan dari produk kita itu apa. Ya, ini berbeda dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Ini adalah bersangkut paut dengan barang yang dijual, barang yang didagangkan. Nah, ini kita harus membersihkan juga hati kita. Jadi bukan berarti karena barang dagangan ya berarti masa bodoh saja, enggak. Tetap walaupun ini barang dagangan, kita sebutkan apa yang jadi kelebihan produk kita dibandingkan kelebihan dari produk yang ada di sekitar kita. Kelebihannya kita sebutkan,
Kemudian testimoni itu penting. Kenapa? Karena orang belum tentu tahu. Orang Indonesia itu prinsipnya malas mencoba. Orang Indonesia itu nggak mau jadi orang pertama yang mencoba. Jadi biasanya kalau sudah ada orang yang pernah membeli, ada testimoninya, dia baru mau membeli. Ini masuknya ke dalam bab dagangan. Insya Allah hal tersebut tidak masalah, asalkan luruskan niat kita bahwa kita bukan untuk menyindir kawan sebelah. Kadang kata-katanya itu, kata-kata yang sering muncul dalam barang dagangan itu seringkali menyindir lawan atau kawan yang juga punya barang dagangan yang sama. Nah, ini yang harus dihindari agar tidak menimbulkan syahna wal baghdha, tidak menimbulkan kebencian, kedengkian di antara sesama, ya. Jadi misalkan ibu menggunakan bungkusnya dari tas mika, kemudian teman ibu dari kantong plastik biasa. Jadi ibu nggak perlu menyebutkan misalkan ini kalau yang barang saya mika ya, bukan kantong plastik ya, sambil iyahnya itu agak banyak gitu ya. Bukan kantong plastik ya. Temannya yang jualan pakai kantong plastik merasa tersinggung karena bacaan tulisan tersebut. Cukup saja dikatakan misalkan kelebihannya kita menggunakan tas mika, kan selesai. Jadi tanpa harus menyindir orang lain. Itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan dalam dagangan. Ini dagangan berbeda dengan perkara pribadi. Ini memang cuman zaman sekarang ini kan orang lebih mudah untuk jualan di media sosial bahkan daripada di lapaknya langsung, ya. Ini menyebutkan kelebihan nggak masalah selama tidak menimbulkan ketersinggungan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Karena kalau hal ini dilarang, susah juga orang nggak bisa jualan berarti ya. Nggak boleh posting, nggak boleh kasih tahu orang lain berarti. Apakah hasad menimbulkan penyakit ain? Ya, memang orang yang hasad itu kalau dia tidak bersegera mengembalikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menimbulkan ain. Ya, makanya apa yang dapat kita lakukan untuk menahan diri daripada ain tersebut, yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi tidak menampak-nampakkan kenikmatan kepada orang lain. Karena dari hasad ini juga akan bisa timbul ain. Ya. Dan jika qadarullah ada orang yang melihat kenikmatan yang ada pada diri kita, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, atas nikmat yang dia lihat, kemudian muncullah ain hal tersebut, maka jika di luar kendali kita, ya kita hanya bisa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu berikhtiar dengan apa? Dengan tidak menampak-nampakkan kenikmatan yang ada pada dirinya. Berusaha menyembunyikan kalau memang tidak dalam kondisi mendesak dan manfaat untuk ditampakkan. Itu akan meminimalisir sifat hasad pada orang lain dan akan meminimalisir ain tadi. Jika memang qadarullah ma syafa'al, muncul ain yang ada pada diri seseorang dikarenakan dia enggan untuk berzikir kepada Allah ketika melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya, maka seseorang bisa membentengi dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar lepas dari penyakit ain? Jika kita tahu penyakit ain itu muncul dari siapa, maka salah satu caranya adalah orang yang melakukannya itu berwudu, kemudian dimandikan kepada orang yang terkena ainnya dari air wudu tersebut. Itu adalah salah satu cara penyembuhan dari ain. Cuman kadangkala kita nggak tahu nih ain ini munculnya dari siapa. Makanya seseorang harus pandai membentengi diri dengan banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kan musibah, orang punya kecantikan sedikit saja, dia langsung misalkan berubah menjadi selebgram. Dia share semua foto kecantikan dia. Ini sulit sekali untuk melihat siapa yang muncul pandangan ain itu dari siapa. Ya, sehingga kadang ada di antara mereka yang jatuh sakit sampai parah, berobat juga nggak tahu nih penyakitnya apa, tidak dapat dicari ini penyakitnya apa, metode kesembuhannya seperti apa. Karena apa? Karena kesalahannya sendiri, menampakkan apa yang tidak seharusnya dia tampakkan dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dirinya.
Afwan Ustaz ingin bertanya, kalau kita timbul rasa ingin seperti seseorang yang sering umrah atau haji, apa sama dengan hasad? Tapi terkadang inginnya itu hanya sebatas berkata ingin sekali umrah seperti fulana, terlebih dengan fasilitas yang Masya Allah, syukron. Kalau keinginan nggak masalah. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, ketika orang mendapatkan kenikmatan, kita ingin mendapatkan kenikmatan yang serupa, nggak masalah. Selama kita tidak membenci kenikmatan yang ada pada dirinya, atau kita tidak ingin kenikmatan yang ada pada dirinya itu lepas berpindah kepada kita, dan kita tidak ingin kenikmatan itu lepas daripada dirinya walaupun tidak menjadi milik kita, nggak masalah. Apalagi perkara ibadah ya. Lihat orang misalkan rajin ke kajian, kita pengen kayak dia, nggak masalah. Ya, kita berusaha, berdoa, berikhtiar untuk sama seperti dia, melakukan hal yang serupa seperti dia. Apalagi sekarang jalan untuk ibadah itu luar biasa ya, sangat banyak. Hanya tinggal kita mau berikhtiar, berusaha atau tidak. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang serupa dengan orang lain, nggak masalah. Ya, bahkan kita ucapkan pengen seperti fulan, nggak masalah. Hanya keinginan yang sama seperti fulan, nggak masalah. Ya, hanya cara yang kita tempuh untuk dapat kenikmatan tersebut seperti apa. Harus sesuai dengan tuntunan syariat. Dan jangan pernah membenci kenikmatan yang ada pada orang lain. Sebatas keinginan nggak masalah, apalagi berkaitan dengan ibadah. Perkara dunia pun boleh, apalagi berkaitan dengan ibadah. Ya, misalkan tetangga kita punya mobil, pengen punya mobil kayak fulan, nggak masalah. Sebatas keinginan, menempuh jalan yang disyariatkan, nggak masalah. Tanpa membenci kenikmatan yang ada pada dirinya, itu dibolehkan. Apalagi berkaitan dengan ibadah. Terlebih dengan fasilitas yang Masya Allah. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, bahwa seseorang itu ketika ibadah harusnya dia lebih condong bukan kepada fasilitas, tapi kepada kualitas daripada ibadah tersebut. Ya, kadangkala fasilitas itu tidak selaras dengan kualitas ibadah. Fasilitas yang nyaman kadangkala menjadikan seseorang itu malas dalam ibadah. Jadi sebaiknya tidak usah berlebihan, tidak perlu berlebihan. Ya, secukupnya saja, sewajarnya saja. Daripada kita membayar fasilitas yang berlebih, lebih baik kita ajak orang lain untuk bareng-bareng beribadah dengan kita. Misalkan satu bentuk ibadah itu normalnya misalkan dengan fasilitas yang baik kita dapat misalkan di harga misalkan 50 juta. Kemudian ada orang yang menawarkan 100 juta dengan fasilitas ya beda-beda dikit lah. Misalkan yang kelasnya ekonomi jadi kelas bisnis, misalkan yang semacam itu, daripada kita bayar 100 juta, lebih baik kita bayar 50 juta untuk 2 orang, sehingga bukan hanya kita yang berangkat, tapi juga ada orang lain yang dapat kita ajak untuk berangkat. Jadi pahala tuh, dapat pahala. Sewajarnya saja, tidak usah berlebihan dalam fasilitas, karena tidak selalu selaras antara fasilitas dengan kualitas dalam ibadah. Maka bahkan lebih condong untuk bertolak belakang antara kualitas dengan fasilitas. Karena kenyamanan itu biasanya menyebabkan seseorang itu malas untuk ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggak ada? Masih ada ibu-ibu yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk saya secara pribadi dan juga untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga ibu-ibu semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, Masya Allah sekarang sudah di penghujung bulan Syawal. 1 bulan setengah lagi kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, ya, bulan haji. Ya, bulan haji. Semoga dimudahkan bagi ibu-ibu yang akan berangkat haji. Ingat, jangan hanya menabung harta, tapi juga tabung ilmu. Pelajari tentang manasik haji bagi yang sudah ada rencana untuk berhaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.